Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan untuk kami yang berada di Jakarta, khususnya di dalam PAL pada siang hari ini. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa bukan sekedar hanya berkumpul, tapi kami rindu kami bisa memiliki dampak untuk bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Baik dalam pelayanan kami, baik dalam keluarga kami, maupun juga di dalam setiap kehidupan pribadi kami, maupun juga dimanapun kami berada. Tuhan, kami rindu kami bisa punya kesaksian yang baik. Kami rindu kami punya kesaksian yang benar. Kami rindu punya kesaksian yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami sangat-sangat sadar bahwa tanpa anugerah Tuhan, kami tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Dan bila Tuhan yang dengar doa kami, agar kami sungguh-sungguh bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan betul-betul dengan penuh kasih sayang membawa kami untuk menelaah kebenaran, dan kami rindu kami bukan cuma diberikan akan anugerah untuk menelaah kebenaran, tapi kami rindu kami juga dapat menerima anugerah untuk mengerti kebenaran. Dan bukan sekedar mengerti kebenaran, tapi kami mau hidup di dalam kebenaran. Dan juga kami rindu, kami juga dapat berbagi kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang sanggupkan kami, untuk kami bisa bersama-sama untuk memahami setiap kebenaran dengan akurat, dengan tepat, dan dengan setia. Dan inilah doa kami Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan firman Tuhan kepada rekan-rekan kami pada hari ini, dan juga mampukan kami mendengar firman Tuhan, khususnya melalui setiap pemberitaan firman Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan bicara tentang heaven. Ya, kita akan bicara tentang surga. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu kita sama-sama yakini. Sebenarnya bagaimana kita memahami tentang surga? Banyak orang mengatakan tentang vocabulary ini. Banyak orang mengkaitkan akan vocabulary ini. Bahwa misalnya kita punya keluarga, kita mengalami duka cita, lalu akhirnya kita mengatakan bahwa dia sudah pulang ke surga. Atau dia sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, sungguhkah bahwa mereka ada di surga? Apa konsep surga di dalam konsep kita sebagai orang percaya? Saudara, apakah surga itu hanyalah spiritual imagination saja? Atau spiritual imaginary saja? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar spiritual speculation saja? Kenapa saya harus mengatakan ini, saudara? Karena banyak orang yang juga setuju dengan adanya surga, juga ada orang yang tidak setuju dengan adanya surga. Jadi banyak orang yang memiliki spekulasi, banyak orang yang menganggap bahwa surga itu just imagination, just human imagination. Cuma imajinasi manusia doang. Karena manusia merasa ketakutan di dalam dunia ini, lalu ingin mencari tempat yang aman, maka mereka menciptakan satu vocabulary yang namanya surga. Atau mereka pakai istilah paradise. Dan mereka pakai akan vocabulary itu untuk menjadi satu tempat di mana mereka membuang ketakutan dan sebagainya. Nah, saudara, itulah kenapa kita lihat banyak orang-orang ateis, khususnya orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, mereka banyak sekali menganggap bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang hidup di dalam alienasi. Istilahnya menciptakan satu figur, di mana figur itu adalah figur yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi orang Kristen dianggap menciptakan their own hero, menciptakan akan pahlawannya sendiri, menciptakan Tuhannya sendiri, dan menciptakan savior, menciptakan akan juru selamatnya sendiri. Jadi bagi orang-orang ateis, orang Kristen itu konyolnya luar biasa. Lebih tepatnya bodohnya luar biasa. Atau lebih kasarnya gobloknya luar biasa. Jadi orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang sebenarnya menipu diri seperti itu. Nah, saudara, maka kita perlu juga untuk memahami kenapa orang bisa berpikir seperti itu. Ya, kita harus tahu kenapa orang-orang yang mengatakan heaven itu adalah sesuatu yang just imaginary atau just imagination, but speculation, dan mengapa orang bisa berpikir seperti itu.
Maka kita perlu melihat beberapa pemikiran-pemikiran, saudara. Nah, hari ini kita nggak akan bicara tentang banyak tokoh. Saya hanya akan mengutip satu tokoh saja, khususnya yang against about heaven. Saudara, kalau kita melihat ada satu orang saintis yang mungkin saudara pernah dengar namanya, atau saudara mungkin pernah lihat di YouTube, atau saudara pernah lihat di televisi dan sebagainya. Ya, dia sudah meninggal dunia, tetapi dia adalah seorang saintis yang di abad 20-21 ini adalah seorang saintis yang sangat-sangat populernya luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Stephen Hawking. Mungkin sudah pernah dengar nama ini. Stephen Hawking seorang saintis yang cacat. Jadi dia selalu di atas kursi roda, dan dia tubuhnya kurus kering, dan dia tetapi punya akan pemikiran yang dianggap very genius. It was very genius. Dianggap orang yang sangat jenius luar biasa. Namun, kita melihat di balik kejeniusannya dia, justru dia adalah orang yang sangat-sangat melawan Tuhan. Kenapa? Karena dia menyetujui the Big Bang Theory. Dia menyetujui bahwa dunia ada itu karena adanya elemen-elemen natural yang bertabrakan dan sehingga akhirnya terjadilah dunia ini. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak memiliki akan satu konsep tentang Tuhan. Jadi dia menganggap semua ini adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah terjadi. Jadi jangan bicara heaven, jangan bicara hell, jangan bicara surga, jangan bicara neraka. Itu unnatural, itu sesuatu yang kagak natural. Jadi kalau mau back to the natural life, maka kita harus ikuti saja arusnya. Dan arusnya adalah there is no heaven, there is no earth, there is no God. Maka saudara, itulah yang menjadi satu hal, yaitu menjadi satu kehidupan yang harus dihormati. Maka jangan bikin yang macam-macam. There is no heaven, there is no hell. Nah, saudara, maka Stephen Hawking, seorang saintis yang sangat populer di abad 20 dan 21 ini, dia mengatakan bahwa setelah manusia mati, itu selesai, nggak ada apa-apa lagi. There is no life after death, dia percaya. Jadi setelah manusia mati itu selesai. Jadi semasa otak itu mati, maka otak itu sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi kehidupan. Jadi kehidupan itu ditentukan dari apa? Kehidupan ditentukan dari otak. Jadi bagi dia adalah segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu yang penting otak. Apa jadinya kalau seorang manusia hidup tapi otaknya mati? Bagi dia sudah mati. Jadi kehidupan manusia itu sangat bergantung dengan otak. Jadi kalau otak tidak hidup, maka manusia itu sudah mati. Nah, ini konsep dari Stephen Hawking punya pikiran. Maka dia mengatakan bahwa otak mati itu seperti komputer kalau komponennya rusak. Saudara punya laptop kesiram air gitu ya istilahnya, lalu akhirnya terperciklah listrik dan akhirnya shutdown. Nah, setelah shutdown, saudara harus perbaiki. Tidak ada lagi akan kehidupan-kehidupan yang lain selain diperbaiki. Jadi kalau tidak diperbaiki, ya tetap aja mati. Walaupun namanya laptop, mau harganya 20 juta, mau mereknya Alienware, atau yang mau mereknya adalah yang mahal-mahal, gitu ya, MacBook dan sebagainya, tetapi waktu komponen-komponennya rusak dan membuat sistemnya shutdown, mau laptop apapun nggak ada gunanya. Nah, ini konsep dari Stephen Hawking. Very logic ya. Jadi benar-benar logis luar biasa. Yaitu kalau manusia mati, jangan pikir ada surga, ada neraka, jangan pikir ada hari penghakiman, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah bikinan manusia, bikinan orang-orang bodoh yang namanya orang beragama. Maka dia mengatakan bahwa there is no other life. Tidak ada alam yang lain, tidak ada kehidupan yang lain. Seperti komputer komponennya rusak, mati ya mati. Sudah, titik. Dan dia mengatakan definisi mati adalah otaknya. Kalau otaknya sudah mati, there is no life. Nah, maka dia mengatakan bahwa orang yang punya konsep tentang surga, itu adalah orang yang sebenarnya orang-orang yang cuma sekedar, tadi saya kutip istilah namanya alienate,
yang teralienasi. Ya. Itu sebenarnya vocabulary bukan dari dia, saya pinjam dari seorang bernama Sigmund Freud, di mana setiap kita tuh pada saat ketakutan biasanya kita membuat anekdot yang kita berusaha untuk ciptakan supaya membuat kita lebih tenang dan sebagainya. Nah, itu namanya angan-angan, itu namanya mimpi dan sebagainya. Maka bagi Stephen Hawking, there is no God, there is no heaven, there is no hell. Maka bagi dia hidup harus diterima apa adanya, yaitu dengan mati ya sudah. Namun, saudara, yang menarik adalah Stephen Hawking meskipun tidak percaya Tuhan, dia juga tidak percaya kepada life after death. Dia juga tidak percaya kepada apa yang namanya satu aktivitas hidup setelah kematian. Tetapi dia percaya dengan keberadaan alien. Jadi dia mengatakan bahwa saya nggak percaya Tuhan, tapi saya percaya alien. Nah, sekarang waktu ditanya dia, kalau kamu percaya alien, bukankah alien itu melampaui kita? Maksudnya alien itu sesuatu yang beda dunia dengan kita, dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Dan bagaimana kita bisa mempercayai bahwa dia sungguh-sungguh ada? Saya nggak pernah ketemu dengan alien. Stephen Hawking nggak pernah ketemu dengan alien. Tapi dia bisa percaya bahwa ada alien. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana dia bisa percaya bahwa ada alien? Bukti apa yang menunjukkan bahwa ada alien? Nah, saudara, dia terus membawa kita untuk melihat bahwa itu semua karena adanya The Big Bang Theory. Itu karena adanya satu teori yang terjadi, yaitu ada bentrokan atau tabrakan natural yang akhirnya membuat dunia ini tersebar, dan akhirnya manusia pun tersebar, dan akhirnya kehidupan juga tersebar. Nah, saudara, ini menjadi satu teori yang sebenarnya belum bisa dibuktikan. Tapi teori yang belum bisa dibuktikan ini, dia sudah sangat solid, mengatakan there is no God, tapi dia berkata there is alien. Ada yang namanya alien. Nah, waktu ditanya, kalau gitu bagaimana membuktikan bahwa kau percaya bahwa ada alien, tapi kamu tidak pernah bertemu dengan alien, dan juga kamu tidak pernah berkomunikasi dengan alien. Nah, saudara, jawaban dia adalah satu jawaban yang juga very logic. Yaitu apa? Dia mempercayai bahwa alien yang ada di alam semesta adalah insan-insan atau oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang secara teknologi katanya jauh lebih maju daripada orang-orang di bumi. Nah, saudara, ini kesannya sudah kayak cerita begitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa alien-alien itu secara teknologi dia sudah punya akan teknologi yang jauh lebih maju, dan teknologi-teknologi mereka adalah teknologi yang belum bisa bertemu dengan teknologi kita karena kita punya teknologi terlalu lamban. Jadi dia mengatakan kalau teknologi kita sudah bisa semaju mereka, maka barulah kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, saudara, kalimat ini sebenarnya adalah satu kalimat yang di satu sisi logis, tapi di satu sisi yang lain tidak ada bukti. Ya. Jadi waktu dia mengatakan bahwa alien punya teknologi lebih maju daripada orang-orang di bumi, pertanyaannya, sungguhkah ada bukti dari semuanya itu? Bukankah yang lebih memungkinkan juga adalah apa? Jangan-jangan alien punya teknologi jauh lebih jelek daripada orang-orang di bumi. Jangan-jangan yang di bumi mereka punya teknologi yang jauh lebih daripada mereka yang ada di luar sana. Kenapa kita harus didikte bahwa alien selalu punya teknologi jauh lebih besar daripada orang yang ada di bumi? Nah, ini sebenarnya sudah ada di doktrinasi. Kita sering kali lihat di Star Trek, atau kita lihat di televisi-televisi, kita melihat di Netflix dan sebagainya. Kita memang melihat gambaran seakan-akan yaitu orang yang namanya alien itu adalah yang punya teknologi jauh lebih daripada manusia. Dan itu seakan-akan sudah sesuatu realita yang harus diterima oleh semua orang. Nah, pertanyaannya, is there any proof? Apakah betul-betul ada yang namanya bukti di dalam kalimat-kalimat tersebut? Maka
Saudara, sebenarnya kalau kita mau mengatakan, waktu Stephen Hawking mengatakan percaya alien, tapi dia tanpa bukti, bukankah dia sebenarnya sudah beriman kepada someone? Bukankah dia sudah punya konsep religion, dia sudah punya konsep Tuhan. Dan yang dia anggap sebagai Tuhan adalah dirinya sendiri tentunya, di mana mempercayai sebuah kebenaran bahwa ada alien, dan juga kedua adalah alien itu punya kemajuan teknologi jauh lebih daripada mereka, dan kita ketinggalan jauh, dan kalau kita bisa menyusul akan teknologinya, maka bisa kita berkomunikasi. Nah, surah ini sebenarnya a kind of faith sebenarnya. Ini adalah satu bentuk iman dari seorang saintis. Namun sayangnya adalah iman yang ada pada seorang saintis ini adalah iman yang memaksakan diri bahwa there is no God, there is no heaven, and there is no hell. Maka waktu kita melihat apa yang dipaparkan oleh Stephen Hawking ini, sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya heaven itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Ya, menurut Stephen Hawking, kalau kamu mengatakan kamu butuh apa yang namanya Tuhan, atau kamu butuh yang namanya surga, kamu harus membuktikan bahwa ada surga dan membuktikan ada Tuhan. Nah, orang Kristen sudah membela dengan mengatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa surga itu ada. Dari mana kita tahu? Adalah karena kita based on the Bible. Kita based on the God's Word. Tapi kita juga tahu bahwa Stephen Hawking, apalagi saintis-saintis yang ateis, mereka mengatakan bahwa apa itu Bible? Bible apakah memang bisa dipercaya sebagai the source of truth? Maka itulah kenapa kita melihat banyak sekali orang-orang ateis menganggap Alkitab itu justru yang dianggap sumber kebenaran dan sebagainya. Itu adalah satu fondasi yang lemah luar biasa. Kenapa? Karena mereka nggak menganggap Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, maka waktu Stephen Hawking mengatakan tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga, tapi percaya alien, sebenarnya dengan tanpa bukti tentunya, bukankah sebenarnya ini adalah self-defeating factor? Ini adalah senjata makan tuan. Suruh orang Kristen untuk membuktikan, tapi justru dia mempercayai sesuatu yang juga tanpa bukti. Walaupun logis ya, tetapi tidak ada bukti bahwa sungguh-sungguh alien ada. Walaupun secara histori kita dengar ada UFO, lalu juga ada alien apa, tapi semuanya itu bukan suatu bukti yang dibuka untuk umum. Nggak ada itu yang dibuka untuk umum. Pesawatnya mana, lalu apa namanya aliennya mana, nggak ada. Maka semuanya itu dianggap adanya sebuah misi rahasia dan sebagainya, tapi there is no open. Maka sudah waktu kita melihat hal seperti ini, betapa orang-orang ateis berusaha membodohi dengan there is no God, but there is alien, ini sebuah pembodohan. Dan dengan mengatakan there is no heaven, but ada alien di dalam hidup manusia, berarti menunjukkan bahwa apa? Hidup itu ya harus secara lengkap dinikmati, bukan sekedar di bumi, tapi juga dengan di seluruh alam semesta dan sebagainya. Nah, saudara, maka waktu kita melihat hal seperti ini, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana hari ini kita membaca diri untuk kita memahaminya. Nah, saya akan kaitkan dengan satu hal, yaitu apa? Di satu sisi, Stephen Hawking, dia melawan Tuhan, dan juga dia tidak menganggap bahwa kebenaran itu diwakili di dalam kitab suci. Jadi dia hanya peduli bahwa there is no God, there is no heaven, dan bagi dia adalah something yang dia percaya menurut rasionya dan logikanya, yaitu there is an alien. Nah, maka dia sangat menolak dengan keberadaan surga. Namun waktu kita melihat juga di dalam perkembangan sains, kita melihat juga ada di abad 17 adalah seorang yang bernama Blaise Pascal. Ya, saudara mungkin pernah dengar nama ini ya, namanya Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal dia menyatakan bahwa sains itu sebenarnya bicara tentang
apa yang namanya bukan sekedar fisikal, tapi sains itu juga bicara sesuatu yang something spiritual. Jadi waktu kita bicara tentang ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar sesuatu yang secara fisikal bisa direnungkan atau bisa dipikirkan atau bisa dibicarakan, tetapi juga yang bisa dibawa di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Blaise Pascal mengatakan sebenarnya nggak perlu untuk menganggap bahwa mempercayai Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi menjadi seorang saintis atau menjadi seorang ahli di dalam pengetahuan dan sebagainya, Blaise Pascal mengatakan bahwa adalah sesuatu yang mungkin untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang yang hidup dalam dunia ini. Kenapa? Karena kalau kamu percaya kepada Tuhan, tapi waktu dunia ini, misalnya, ya, jadi ini adalah satu perkataan dari Blaise Pascal mengatakan, kalau kamu percaya kepada Tuhan, dan jika memang Tuhan itu tidak ada, ya, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, tapi toh kalau memang sesungguhnya Tuhan itu tidak ada, dia tanya, kita rugi apa? Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita beragama, kita pergi ke gereja dan sebagainya. Nah, misalnya kita percaya kepada Tuhan. Nah, dia mengatakan, kalaupun Tuhan tidak ada, Yesus tidak ada, surga nggak ada. Kalaupun semua itu sungguh-sungguh bohong. Ini istilah Blaise Pascal ya. Kalaupun semuanya itu bohong, saudara rugi apa? Nah, bagi Blaise Pascal, percaya Tuhan itu nggak membuat kita rugi apa-apa. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kita nggak hilang apa-apa. Setelah mati, kita tidak akan merasakan sebuah kerugian. Menurut Blaise Pascal, ya. Jadi dia mengatakan, percaya Tuhan itu baik. Jadi kalaupun Tuhan tidak ada dan betul-betul surga tidak ada, kita tidak rugi apa-apa. Kenapa? Setelah mati ya kosong kan? Seperti tadi Stephen Hawking yang tadi saya pertama katakan, Stephen Hawking mengatakan kalau sudah mati, otaknya mati, ya sudah, kosong. Tidak ada life after death. Nah, waktu tadi saya ngomong tentang Blaise Pascal, dia mengatakan bahwa kamu percaya sama Tuhan, dan kalaupun Tuhan tidak ada, semuanya tetap tidak ada apa-apa. Otaknya juga mati, juga setelah mati dia ada life after death, jadi kita nggak rugi apa-apa. Tidak ada kerugian, tidak ada yang namanya kehilangan apa-apa. Nah, tapi Blaise Pascal juga mengatakan, tapi kalau kita tidak percaya Tuhan, lalu waktu kita mati, dan akhirnya setelah kita mati, kita kaget kenapa? Karena rupanya ada life after death. Jadi, waktu kita mengatakan, there is no God, there is no heaven. Tapi waktu kita mati, waduh, cilaka. Tuhan benar-benar ada. Dan waktu kita mati, cilaka. Heaven itu ada. Yang paling cilaka adalah hell juga ada. Nah, waktu kita melihat seperti ini, bukankah itu sesuatu yang merugikan? Nah, saudara, ini Blaise Pascal seorang saintis juga, dan dia bermain logika. Siapa bilang hanya orang ateis yang bisa berlogika? Maka dia mengatakan bahwa orang Kristen pun bisa berlogika. Dan orang Kristen pun bisa memakai logika untuk menunjukkan bahwa there is God, there is truth, and there is heaven, there is hell di dalam kehidupan manusia. Maka dia mengatakan bahwa kalau kamu nggak percaya Tuhan, dan saat Tuhan sungguh-sungguh ada, dan neraka sungguh-sungguh ada, dan surga sungguh-sungguh ada, bukankah itu kerugian terbesar di dalam hidup? Maka Blaise Pascal mengajak untuk apa? Do believe. Percayalah kepada Dia. Dan kalaupun memang yang kau percaya itu tidak ada, tidak eksis,
kau toh tidak rugi apa-apa. Maka jauh lebih menguntungkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sesuatu yang something new di zaman abad 17. Ya. Jadi yang saya ngomongnya di dalam abad 17 itu sesuatu yang betul-betul memberikan sesuatu yang baru. Sehingga orang terkaget-kaget. Waktu orang mulai menganggap bahwa sains itu sesuatu yang luar biasa, memberikan ya something new, tapi justru Blaise Pascal juga mengajarkan kepada mereka untuk apa? Jangan engkau menganggap sains adalah sesuatu yang something new. Justru melalui apa yang ada dalam iman, kepercayaan, itu justru yang harus menjadi something new beyond that science. Nah,